Halo semuanya, baiklah kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pernyataan, negasi, dan operasi binar pada mata kuliah himpunan dan logika. Dengan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Anjani Fitria, Nesya Maharani Adifta, Oktavia Sri Rahayu, dan Radatul Nikmat. Operasi binar. Operasi binar adalah operasi yang melibatkan dua unsur. Contoh operasi binar yang sering kita jumpai dalam matematika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan sebagainya. Khusus dalam logika, terdapat 4 macam operasi binar, antara lain yakni seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi salah satu cara untuk menggabungkan pernyataan tunggal sehingga menjadi pernyataan majemuk adalah dengan menggunakan kata dan, yang dikenal dengan nama operasi konjungsi. Pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan hanya bernilai benar jika pernyataan pertama maupun pernyataan kedua sekaligus benar. Pernyataan majemuk P dan Q disebut konjungsi dari P dan Q dan dilambangkan dengan P dan Q. Konjungsi bernilai benar jika keduanya P dan Q adalah benar, selebihnya adalah salah. Contoh konjungsi. Yang pertama, pernyataan A, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan B, Bandung terletak di Pulau Jawa. Pernyataan ini bernilai benar. Maka konjungsi dari A dan B, yakni Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan Bandung terletak di Pulau Jawa, maka pernyataan ini bernilai benar. Yang kedua, pernyataan P, 7 adalah bilangan prima. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan Q, 7 adalah bilangan genap. Pernyataan ini bernilai salah. Maka konjungsi dari P dan Q adalah 7 adalah bilangan prima dan 7 adalah bilangan genap. Maka pernyataan konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Yang ketiga, pernyataan M, 8 lebih besar dari 13. Pernyataan ini bernilai salah. Pernyataan N, matahari terbit dari timur. Pernyataan ini bernilai benar. Maka konjungsi dari M dan N yakni 8 lebih besar dari 13 dan matahari terbit dari timur. Maka pernyataan ini bernilai salah. Tabel kebenaran konjungsi. Yang pertama, pernyataan P dan Q itu sama-sama benar, maka konjungsi dari P dan Q itu bernilai benar. Yang kedua, pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka konjungsi dari P dan Q itu bernilai salah. Yang ketiga, pernyataan P itu bernilai salah dan pernyataan Q itu bernilai benar, maka konjungsi dari P dan Q itu bernilai salah. Yang keempat, pernyataan P itu bernilai salah dan pernyataan Q juga bernilai salah, maka konjungsi dari P dan Q itu bernilai salah. Selanjutnya, disjungsi, suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata atau, dinamakan pernyataan disjungsi. Kata penghubung atau pada disjungsi dilambangkan dengan seperti huruf V. Disjungsi P atau Q bernilai benar jika salah satu P atau Q atau keduanya adalah benar. Disjungsi bernilai salah hanya jika kedua P dan Q adalah salah. Contoh disjungsi. Yang pertama, pernyataan A, Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan B, 1 minggu terdiri dari 7 hari. Pernyataan ini bernilai benar. Maka disjungsi dari A atau B, yakni Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur atau 1 minggu terdiri dari 7 hari, maka pernyataan ini bernilai benar. Yang kedua, pernyataan U, 5 adalah bilangan prima. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan W, 18 terbagi habis oleh 8. Pernyataan ini bernilai salah. Maka disjungsi dari U atau W, yakni 5 adalah bilangan prima atau 18 terbagi habis oleh 8. Maka pernyataan ini bernilai benar. Yang ketiga, pernyataan P, sebuah segitiga mempunyai 4 sisi. Pernyataan ini bernilai salah. Pernyataan Q, sebuah segi 4 mempunyai 5 diagonal. Pernyataan ini bernilai salah. Maka disjungsi dari P atau Q, yakni sebuah segitiga mempunyai 4 sisi atau sebuah segi 4 mempunyai 5 diagonal, maka pernyataan ini bernilai salah. Adapun tabel kebenaran disjungsi.
Yang pertama, pernyataan P dan Q itu sama-sama bernilai benar, maka disjungsi dari P atau Q itu bernilai benar. Yang kedua, pernyataan P itu bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka disjungsi dari P atau Q itu bernilai benar. Yang ketiga, pernyataan P itu bernilai salah dan pernyataan Q itu bernilai benar, maka disjungsi dari P atau Q itu bernilai benar. Yang keempat, pernyataan P dan Q itu sama-sama bernilai salah, maka disjungsi dari P atau Q itu bernilai salah. Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk dengan bentuk jika P maka Q disebut implikasi. Misalkan P dan Q adalah pernyataan. Suatu implikasi atau pernyataan bersyarat adalah suatu pernyataan majemuk dengan bentuk dengan dibaca jika P maka Q. Pernyataan P disebut hipotesis, atau ada juga yang menamakan anteseden dari implikasi. Adapun pernyataan Q disebut konklusi atau kesimpulan, dan ada juga yang menamakan konsekuen. Implikasi bernilai salah hanya jika hipotesis P bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah, sedangkan untuk kasus lainnya adalah benar. Contoh implikasi. Pernyataan A9 adalah suatu bilangan kuadrat, yaitu benar. B. 6 mempunyai 2 faktor prima, ini benar. Jadi, implikasi A, B, jika 9 adalah suatu bilangan kuadrat, maka 6 mempunyai 2 faktor prima, ini benar. Yang kedua yaitu pernyataan P, Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah, itu benar. Q, Tuti adalah Presiden Republik Indonesia, itu salah. Implikasinya yaitu jika Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah, maka Tuti adalah Presiden Republik Indonesia, itu salah. Yang ketiga yaitu P, matahari terbit dari barat, itu salah. W, Indonesia merdeka pada tahun 1945, itu benar. Implikasi V sama W, jika matahari terbit dari barat, maka Indonesia merdeka pada tahun 1945, ini benar. Tabel kebenaran implikasi. Jika P benar, Q benar, maka implikasi P dan Q benar. Jika P benar, Q salah, maka P implikasi Q salah. Jika P salah, Q benar, implikasi P dan Q benar. Jika P salah, Q salah, maka implikasi P dan Q itu benar. Selanjutnya yaitu bimplikasi. Bimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk dengan bentuk P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan bimplikasi P dan Q. Bimplikasi P dan Q bernilai benar jika keduanya P dan Q adalah benar atau jika keduanya P dan Q adalah salah. Untuk kasus lainnya, bimplikasi adalah salah. Misalkan P dan Q adalah pernyataan. Suatu bimplikasi, pernyataan bersyarat ganda adalah suatu pernyataan majemuk dengan bentuk dengan P jika dan hanya jika Q. Contoh bimplikasi. Yang pertama yaitu jika P 2 bilangan genap ini benar, Q 3 bilangan ganjil benar, maka bimplikasi P dan Q 2 bilangan genap jika hanya jika 3 bilangan ganjil ini benar. Yang kedua yaitu jika S 2 tambah 2 5 ini benar, jika R 4 tambah 4 kecil dari 8 itu salah, maka bimplikasi R dan S 2 tambah 25 jika hanya jika 4 tambah 48 ini salah. Yang ketiga yaitu jika A Surabaya ada di Jawa Barat, ini salah. Jika B 236 ini salah, maka bimplikasi A dan B Surabaya ada di Jawa Barat jika hanya jika 2, 3 sama dengan 6 ini benar.
Kita lihat tabel kebenaran bimplikasi. Jika pi benar, ki benar, bimplikasi pi dan ki benar. Jika pi benar, ki salah, bimplikasi pi dan ki salah. Jika pi salah, ki benar, bimplikasi pi dan ki salah. Jika pi salah, ki salah, bimplikasi pi dan ki ini benar. Baiklah, dari yang kami jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan, negasi, dan operasi biner merupakan konsep dasar dalam logika matematika yang digunakan untuk menilai kebenaran suatu argumen. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah. Negasi dan operasi biner adalah konsep dasar dalam logika matematika. Negasi membalik nilai kebenaran suatu pernyataan, ditulis sebagai P, sedangkan operasi biner melibatkan dua pernyataan untuk membentuk pernyataan majemuk mencakup. Yang pertama, konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan benar. Disjungsi benar jika salah satu atau keduanya benar. Implikasi salah hanya jika P benar dan Q salah. Biimplikasi benar jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Selanjutnya, memahami konsep ini penting untuk melatih penalaran logis, berpikir kritis, dan penyusunan kesimpulan yang valid dalam berbagai konteks matematika maupun aplikasi lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.